Serat Wedatama, karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV, dikatakan sebagai sebuah ajaran luhur untuk membangun budi pekerti dan olah spiritual bagi kalangan raja-raja Mataram, tetapi diajarkan pula bagi siapapun yang berkehendak menghayatinya. Wedatama menjadi salah satu dasar penghayatan bagi siapa saja yang ingin laku spiritual dan bersifat universal lintas kepercayaan atau agama. Ajaran dalam Wedatama bukanlah dogma agama yang erat dengan iming-iming surga dan ancaman neraka, melainkan suara hati nurani yang menjadi jalan setapak bagi siapapun yang ingin menggapai kehidupan dengan tingkat spiritual yang tinggi. Puncak dari laku spiritual yang diajarkan Serat Wedatama adalah menemukan kehidupan yang sejati, lebih memahami diri sendiri, manunggaling kawula Gusti, dan mendapat anugerah Tuhan untuk melihat rahasia kegaiban. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Zoetmulder, Cipto Prawiro, dan Kusbandrio, bahwa dalam filsafat Jawa yang menekankan pentingnya kesempurnaan hidup atau ngudi kasampurnan, bahwa manusia itu selalu berada dalam hubungan dengan lingkungannya, yaitu Tuhan dan alam semesta, serta meyakini kesatuannya atau manunggaling kawula Gusti. Mangkunegara IV mulai menguraikan ajaran kesempurnaan hidup dengan kalimat mingkar mingkuring angkara, yakni menjauhkan diri dari nafsu angkara. Di sini berarti harus mensucikan diri agar apa yang disampaikan dapat meresap di hati sebagai ilmu yang luhur. Bagi orang Jawa, ajaran kesempurnaan hidup itu harus berdasarkan pada ajaran agama. Orang Jawa tanpa mengenal usia agar mengolah rasa. Kalau tidak peka rasanya akan memalukan, yakni gonyak ganyuk ngeleling semi. Orang yang hanya menuruti kehendak sendiri, tidak menggunakan perhitungan, hanya ingin dipuja, hanya waspada secara samar-samar, inginnya dipuja semakin menjadi-jadi. Berbeda dengan orang yang pandai dalam mencari ilmu yang sejati, selalu merendahkan diri, tidak ingin dipuja. Orang hidup di dunia hanya sekali, harus dijaga, jangan dibiarkan berantakan, pikirannya tercapik-capik seperti anak muda yang picik pengetahuannya namun sangat sombong. Dalam Pupuh Pangkur, Mangkunegara IV menyatakan bahwa siapapun yang telah menerima wahyu ilahi, dalam bahasa filsafat Jawa adalah manunggaling kawula Gusti, dapat menguasai ilmu kasampurnan. Orang yang demikian akan menjauhkan diri dari hawa nafsu dan tidak memiliki sifat keraguan-raguan terhadap Tuhan. Orang akan selalu meresap dalam dirinya atau diendapkan dalam lubuk hati yang paling dalam, sehingga timbul rasa sejati, yang dalam pupuh tembang di bagian belakang disebut sembah rasa. Sifat-sifat itu pertanda sudah mendapat anugerah Tuhan. Kembali ke alam hening atau alam rohani dengan menjauhkan diri dari keduniawian. Akhirnya akan kembali ke asal mula, yaitu ke asal mula hidup kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni manunggaling kawula Gusti. Dalam pupuh tembang sinom, untuk mencapai ilmu kasampurnan, orang Jawa bisa mencontoh perilaku utama Raja Mataram Panembahan Senopati, yaitu mengurangi hawa nafsu dengan jalan prihatin atau bertapa. Siang malam selalu berkarya membuat hati tenteram, memberi kasih sayang bagi sesama. Setiap ada kesempatan mengembara untuk bertapa, menggapai cita-cita hati, hanyut dalam keheningan kalbu. Senantiasa menjaga hati untuk prihatin atau menahan hawa nafsu, dengan tekad kuat membatasi makan dan tidur. Setiap pergi meninggalkan rumah, berkelana ke tempat yang sunyi, menghirup tingginya ilmu agar jelas yang menjadi tujuan hidup sejati. Tekad hati selalu berusaha dengan tekun, memperdayakan akal budi, menghayati cinta kasih, bertapa untuk menerima wahyu kebaikan. Hubungan manusia tegasnya aku dengan Tuhan yang tergambar dalam 4 sembah, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Ajaran ini masih dihayati sampai kini, yang merupakan ajaran pencapaian kesempurnaan hidup manusia.
Sembah raga tergambar dalam pupuh tembang gambuh berikut ini. Sembah raga punika pakartining wong amagang laku, sesucine asarana saking warih kang wus lumrah limang wektu, wastu wataking wawaton. Yang terjemahannya adalah, sembah raga merupakan perbuatan orang ada langkah pertama, bersuci dengan air yang lazim dikerjakan 5 kali. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan diri bertindak disiplin melakukan hening diri, sehingga kebiasaan itu akan menjadi watak. Orang yang demikian itu di dalam setiap perbuatan selalu menggunakan landasan atau dasar. Sembah cipta merupakan perpaduan antara sembah raga dengan ditambah proses konsentrasi, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, mengekang hawa nafsu, dan bertindak berkata-kata dengan waspada, mencurahkan konsentrasinya untuk mengingat Tuhan. Ajaran sembah cipta tergambar dalam pupuh tembang gambuh sebagai berikut. Samengko sembah kalbu yen lumintu dadi laku agung kang kagungan narapati patitis tetesing kawruh, meruhi marang kang momong. Sekarang sembah cipta atau kalbu bila tekun dijalankan juga akan merupakan sarana untuk menjadi raja bagi dirinya sendiri, dapat menguasai diri. Ia dapat memahami dan menghayati kegunaan ilmu pengetahuan sejati dan menjadi orang bijaksana serta senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sucine tanpa banyu, mung nyeyuda mring hardaning kalbu pambukane tata titi ngati-ati, atetep telaten atul tuladan maring waspada. Mengingat tujuan sembah cipta atau kalbu itu adalah membuat kesucian batin, maka cara membersihkannya tidak menggunakan air, melainkan dengan mengekang hawa nafsu. Permulaannya dengan berlaku tertib, teliti, hati-hati, tetap tekun, betapapun berat dan sulitnya, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Dalam melakukan segala perbuatan selalu ingat dan waspada. Mering jatine pandalu pandu ingdon, dadalan satu hulamun lugu legutaning reh maligi, lagihane tumaluwung wenganing alam kinaot. Apabila sudah sampai pada tingkat setengah jaga, seolah-olah dalam keadaan pingsan, itu suatu pertanda sudah tiba pada suatu batas antara tiada dan ada dirinya sendiri. Segalanya akan segera terasa mudah dijalankan, tanpa was dan ragu-ragu. Hal itu semua terlaksana dengan keadaan diam, hening dan ingat, dan disitulah merasakan kebenaran dan kejadian Tuhan Yang Maha Kuasa. Sembah jiwa merupakan sembah yang dipersembahkan kepada Tuhan, yakni dengan jalan selalu memelihara kehidupan rohani, selalu waspada dalam perbuatan, dan selalu ingat datangnya hari kemudian atau akhirat, sehingga semakin bertambah rasa berserah diri atau pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa yang berpandangan menyeluruh bahwa kehidupan dunia masih berkelanjutan dengan kehidupan yang akan datang dan menyesuaikan diri dalam perbuatan. Jiwa yang berpandangan seperti itu senantiasa akan terjaga kesuciannya, karena selalu ingat dalam setiap saat kepada Tuhan. Sembah jiwa tergambar dalam bait tembang gambuh sebagai berikut. Samengko kang tinurut sembah katri kang sayekti katu, mring hian sukma sukmanen sari-ari arahe dipun kacukup, sembah ing jiwa sutenggong. Sekarang yang dibicarakan sembah ketiga, sembah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap saat yang dirasakan dengan halus sehari-harinya, semuanya itu telah tercakup dalam sembah jiwa. Wahai anakku, sayekti luwuh perlu ingaranan pupuntoning laku, kalkuwan kang tumrap bangsaning batin sucine lan awas emot, mering alaming lomo amot. Sebetulnya sembah jiwa itu dapat disebutkan sembah yang paling pokok dari segala macam sembah. Semuanya menyangkut masalah batin. Jiwa yaitu jiwa yang selalu suci bersih serta selalu ingat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ruktine ngangkah, ngukut, ngiket, ngruket, triloko kakukut, jagat agung ginulung lan jagat cilik den kandel kumandel kulup,
mering kelaping alam kono. Adapun cara melakukan sembah jiwa tersebut dengan membulatkan tekad atau konsentrasi akal, rasa kehendak yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Hanya satu tujuannya, yaitu ingat kepada Tuhan yang Maha Besar. Sembah rasa. Dalam sembah rasa ini tidak lagi kegiatan ritual yang menjadi titik pusat aktivitas, melainkan semua anggota badan, semua langkah kaki, sesuai kegiatan hidup serasa mendapatkan rasa pasrah atau berserah diri dalam menunaikan kewajiban. Tak lagi ragu-ragu serta penuh harap bahwa perbuatannya itu hanya diperuntukkan untuk kedamaian hidup. Hidupnya lebih bersemangat, perasaannya menjadi halus, rohaninya menjadi bersih. Keadaan rohaninya itu memancar keluar sebagai suatu pribadi yang berwibawa. Sembah rasa tergambar dalam pupuh tembang gambuh sebagai berikut. Samengko ingsun tutur, gantio sembah ingkang kaping catur. Sembah rasa karana rosing dumadi dadining wis tanpa tuduh, mung kalawan kosing batos. Mengenai sembah yang keempat, yaitu sembah rasa. Yang dimaksud rasa adalah keadaan batin yang paling halus yang ada pada pribadi manusia dan tidak dapat dilihat wujudnya kecuali dengan kekuatan batin yang tak terkira besarnya.